Video kali ini saya mau sharing tips gimana caranya agar lulus ujian tes skill teman-teman ya. Nah, ujian tes skill ini adalah ujian tahap kedua yang mengukur kemampuan kalian dalam berbahasa Korea dan kemampuan fisik dan juga keterampilan kalian. Terkhusus buat kalian ya yang saat ini lagi latihan tes skill untuk ujian tes skill tahun 2024. Nah, saat ini saya buat video ini tanggal 18 Agustus 2024. Nah, ini untuk kedepannya kan sektor manufaktur gelombang 2 dan servis 1 ya yang akan tes skill. Nah, ini buat kalian yang mau ujian tes skill, kalian bisa nonton video ini, terapkan metode ini dan semoga bisa menambah wawasan kalian. Nah, ini untuk pertama saya intermezzo aja ya, saya nostalgia balik ke zaman dulu ya. Zaman dulu tahun 2014 itu saya ujian tes skill teman-teman. Saat itu masih formalitas ya. Setelah lulus ujian tahap pertama itu ujian tes skill boleh ya. Kalau nggak ujian tes skill juga nggak apa-apa ya, tetap lulus. Tapi untuk peserta yang ujian tes skill yang nilainya bagus itu direkomendasikan terlebih dahulu. Jadi dulu itu tahun 2014 ujian tes skillnya yaitu wawancara, terus melatih kekuatan lengan ya, kekuatan lengan dan juga kekuatan punggung, terus kemudian memasang ring, memasang pin dan juga puzzle ya saat itu. Dan untuk saat ini kalau di bidang perakitan kan masang baut ya teman-teman. Saat itu masih belum ada. Saat itu masih memasang puzzle. Di situ saya jujur ya, saya belum siap sama sekali. Saya nggak latihan dulu ya sama sekali. Dan LPK saya itu nggak ada latihan tes skill teman-teman ya. Jadi ya karena formalitas mungkin ya, jadi LPK saya nggak mengadakan latihan tes skill sebelum ujian tes skill itu dilaksanakan. Jadi ya kalau ikut ya silahkan, kalau nggak ikut ya monggo gitu LPK saya. Dan di situ saya sama teman-teman saya ya memberanikan diri untuk ikut meskipun saya belum latihan sama sekali ya. Saya belajarnya itu melihat teman-teman yang saat itu lagi ujian teman-teman ya. Jadi saya pelajari masang ring gimana, masang puzzle gimana, masang pin gimana, itu saya pelajari di situ. Dan wawancara pun saya juga sebisanya gitu. Pokoknya bondo nekat ya, modal nekat doang. Dan di situ saya karena ya modal nekat jadi alhasil nggak lulus. Dan di situ saya mempelajari, oh ternyata agar bisa lulus tes skill itu harus gini. Dan kemarin itu ya saya ujian tahun 2022. Saat itu alhamdulillah nggak ada tes skillnya ya. Jadi ujian IPS topik doang, nggak ada ujian tes skillnya. Bersyukur banget ya. Mungkin kalau ada ujian tes skillnya mungkin ya boro-boro saya bisa lulus ya. Tapi ya kemungkinan bisa lah ya, karena kan saat ini ya tes skill itu wajib ya, otomatis LPK itu harus menyediakan latihan tes skill juga. Yang pertama itu adalah kalian harus mempersiapkan mental kalian teman-teman ya, jangan sampai nervous saat wawancara. Wawancara seperti ini ya, orang Korea ada hadapan di situ, kalian jangan nervous, jangan gugup. Dan itulah kenapa saya sarankan kalian itu belajarnya di LPK. Selain kalian itu mendapatkan pembelajaran bahasa Korea, latihan tes skill, kalian juga bisa melatih mental kalian ya, sama teman-teman kalian nih ya. Hafalan kosakata maju satu persatu di depan teman-teman kalian, nih juga melatih mental kalian. Terus kemudian wawancara ya, sama guru kalian, sama sen kalian, itu sebelumnya juga melatih mental kalian teman-teman. Makanya kalian lebih baik
ya saya sarankan belajarnya itu lewat LPK. Ya, kalau kalian yang memilih belajar mandiri ya nggak apa-apa, monggo silahkan. Terus yang kedua itu sebelum kalian melaksanakan ujian tes skill ya, itu kalian berdoa terlebih dahulu ya. Minta restu doa orang tua teman-teman, karena doa orang tua itu menembus langit, karena ridho Allah itu tergantung dengan ridho orang tua gitu. Jadi sebelum kalian berangkat jangan lupa minta doa restu kepada orang tua ya. Terus kemudian yang ketiga itu adalah kalian sering-sering praktek ya. Kalau ujian EPS TOPIK ya, ujian bahasa Korea itu kebanyakan teori, 100% ya teori lah ya. Terus kalau ujian tes skill ya itu 80%-nya praktek ya. Kalian harus praktek. Kalau kalian nggak praktek ya nggak bisa. Kalian harus melatih hafalan kalian ya, perkenalan diri kalian ya, mulai dari nama kalian, umur, tinggi badan, berat badan, sudah berkeluarga atau belum. Di situ ya sebisa mungkin kalian lengkap ya perkenalan diri kalian, dan di situ dikasih waktu kalau nggak salah berapa ya, 1 menit kalau nggak salah ya di situ. Jadi kalian harus cepat ya, makanya kalian harus sering-sering latihan. Wawancara kalian harus latihan, ngomong depan cermin ya, dihafalin, kalau bisa hafal di luar kepala. Dan untuk keterampilan yang lainnya seperti kekuatan lengan, kekuatan punggung, itu kalian juga harus sering-sering latihan ya, latihan push up, latihan sit up ya. Terus latihan mungkin angkat barbel sebelum ujian tes skill ya. Jadi kalian harus rajin berolahraga. Kalian bisa itu ya beli di Shopee itu alat ini melatih kekuatan ini lengan kalian kayak gitu. Tapi biasanya di LPK itu juga menyediakan teman-teman ya. Nah itulah benefitnya kalau kalian belajar lewat LPK. Nah LPK itu biasanya menyediakan sarana ujian skill test ya, mulai dari memasang pin, memasang ring ya, memasang baut kalau perakitan ya. Terus kalau pengukuran itu mungkin kalian bisa lihat di Google atau di YouTube ya. Itu ngukur air kalau nggak salah, itu volume air atau gimana itu. Terus kalian sering-sering latihan teman-teman ya. Intinya itu kalian harus sering-sering latihan sebelum ujian tes skill. Kalian diberi waktu dari ujian tahap pertama ke ujian tahap kedua itu kalau nggak salah 1 bulanan ya. Kalian maksimalkan waktu tersebut untuk latihan terus setiap hari ya. Itu tadi ya, wawancara, memasang pin, memasang baut. Kalau manufaktur ya ini ya, memasang baut, terus kemudian ya memasang pin, memasang ring itu ya. Terus kalau fishing ya angkat-angkat pakai akro itu ya, gerobak sorong itu, angkat-angkat pasir seperti itu. Nah itu biasanya LPK itu sudah menyediakan teman-teman ya. Jadi itu ya tipsnya, kalian harus sering-sering praktek ya, sering-sering latihan praktek teman-teman. Sekian dulu ya video saya, semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya. Dan terima kasih yang sudah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye.